Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya maksudkan Anies Baswedan sindir Nusron Wahid, Menteri ATR, sindir. Kemudian dalam hal ini kan Megawati masuk jebakan Batman oleh Jokowi melalui narasi Prabowo. Apa maksud judul saya ini? Kita mulai dari yang pertama ya. Anies Baswedan kan diundang di Haul Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan di situ yang diundang sebetulnya para ulama. Ingat, ulama. Kok Anies salah satunya yang tidak termasuk kategori ulama kok diundang? Kan begitu. Ada ulama-ulama di situ karena yang memperingati haul itu memang banyak yang hadir. Tapi sebagai pembicara di atas panggung itu rata-rata ulama. Dan Nusron Wahid ini kan termasuk kategori ulama NU bersama-sama mereka. Dan di situ Anies sepanggung dengan Nusron Wahid. Nah, ini agak lucu. Saya terjemahkan menyindir Nusron Wahid yang sekarang lagi mumet mengurus masalah pagar laut dan pemalsuan sertifikat di laut. Anies, kalau kita lihat ini, cara dia memandang, saya terjemahkan aja kepada kawan-kawan. Saya mengikuti gaya berpikirnya. Anies bukan orang yang sombong, tapi sindir Nusron. Tolong selesaikan secara tuntas. Karena Nusron sekarang kan hanya membuat sanksi administratif kepada bawahannya di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Di situ seharusnya pidana pemalsuan. Gawat. Pegawai negeri memalsukan akta tanah orang. Kan berbahaya. Dijual lagi. Wah, gawat. Disindir maksud Anies Baswedan itu sepertinya begini. Saya terjemahkan aja ya. Mudah-mudahan saya benar dan tidak salah. Jadi Anies Baswedan mengatakan selesaikanlah, mudah-mudahan berhasil. Atau dia mengatakan juga sepertinya tidak akan berhasil kau Nusron, tidak seperti aku menyelesaikan. Aku tahu siapa di belakang pemalsuan HGB, sertifikat itu di balik pagar laut tuh. Kalau saya, itu mungkin dalam hati Anies Baswedan saja saya terjemahkannya. Kalau saya tahu saya berurusan pada waktu reklamasi pantai kan, saya cabut izinnya. Nusron, Anda seorang ulama. Nah, ingat, seorang ulama tanggung jawabnya besar. Itu pandangan Anies Baswedan sebetulnya kepada Nusron Wahid. Laksanakan tugas itu, jangan mencele-mencele, habisi orang yang menzolimi rakyat. Itu yang dikatakan sepertinya oleh Anies Baswedan. Karena seorang ulama itu kan basisnya kebenaran. Kenapa harus bertahan-tahan begitu? Gaungnya aja besar. Tapi sampai sekarang tidak ada yang dipidanakan oleh Nusron ini, anggotanya di BPN. Itu yang terjadi, itu yang saya lihat. Oke, itu satu hal. Dah nampak di situ sindiran Anies Baswedan ke Nusron Wahid. Tidak akan mampu kau menyelesaikan itu. Kira-kira gitu. Tapi didorongnya, selesaikan itu bro, katanya kan. Kalau kita di situ kan, ya itu bereskanlah itu bro. Sekarang sudah menteri, saya gubernur dulu bisa menyelesaikan hal itu. Kan itu. Dan yang kedua, oke, yang kedua lagi. Ini menyangkut tokoh besar-besar di negara kita ini. Kenapa saya katakan Megawati masuk jebakan Batman oleh Jokowi? Terjerat Megawati sekarang dengan dilarangnya ikuti retreat di Magelang yang atas perintah Prabowo. Oke, hubungannya Megawati melarang itu karena Hasto ditangkap sekarang. Tersangkanya sudah. Nah, kenapa saya katakan masuk jebakan Batman? Pertama, sekarang kejadiannya adalah begini. Ada kepala daerah yang datang ke situ, ke Magelang. Ada yang patuh kepada PDIP, kepada ketua umumnya, tak datang di situ. Ada matahari kembar di situ. Ini presiden, karena dia diangkat kepala daerah, tentu kepada presiden dia patuh. Prabowo sudah memerintahkan dia, oke? Memerintahkan kepala daerah harusnya patuh untuk retraining di Magelang. Ada yang tidak datang, oke? Itu yang patuh. Artinya yang patuh kepada Prabowo membangkang pada Megawati. Yang mengikuti Megawati membangkang kepada Prabowo, oke? Artinya di PDI sendiri pecah. Bagi yang membangkang tentu berpikir begini. Ngapain kau larang-larang sekarang? Kemarin aja kok aku yang susah payah di bawah ini untuk memenangkan PDI, untuk memenangkan diriku, biaya aku yang keluar. Sekarang enak-enak aja memerintahkan begitu. Walaupun memang tanda tangan PDIP untuk mengusulkan dia menjadi calon kepala daerah, tapi usahakan usaha mereka. Kemudian satu hal lagi yang disalahi oleh Megawati di situ, dia sudah diangkat. Walaupun orang tuh dari basis kader kah, dari basis manakah, nggak boleh dia melarang-melarang begitu. Apa urusannya sekarang partai itu dengan pimpinan daerah itu? Tidak ada lagi. Tidak boleh begitu. Membangkang, banyak kejadian nanti. Membangkang semuanya. Mau apa PDI lagi? Hancur PDI kan? Orang tak akan percaya. Tidak akan mau orang diusung PDIP tahun 2029.
Hancur sudah PDIP. Baik yang membangkang ataupun yang mengikut kepada Megawati, ini akan hancur. Kepercayaan masyarakat akan hancur dibuatnya ke PDIP. Karena Megawati sifatnya seperti itu. Itu yang pertama. Satu lagi, melanggar konstitusi namanya Megawati dalam hal ini. Dan kalau kepala daerah yang mengikuti arahan dari Megawati ini, kepala daerah yang melanggar konstitusi juga, sudah diangkat, sudah dilantik. Dan Prabowo dengan tegas mengatakan, kalau tidak mundur saja, kalau tidak kuat. Kan sudah dikatakan begitu. Kalau dikatakan begitu, Presiden bisa berbuat apa saja. Bagi yang membangkang. Bagi yang di dalam, kalau sempat juga mengikuti kepada Megawati, hancur sudah dibuat Prabowo. Artinya begini, Jokowi berhasil membuat Megawati dibenci oleh Prabowo. Itu kuncinya dulu. Itu kuncinya. Dan kenapa saya katakan masuk jebakan Batman melalui narasi Prabowo? Coba perhatikan di sini. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan, karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Mungkin saja pidato Prabowo ini pada waktu Kongres Gerindra bisa jadi diterjemahkan oleh Megawati, Prabowo berpihak ke dia. Artinya netral, berpihak ke Jokowi, berpihak ke Megawati. Tapi yang terjadi sebaliknya sebenarnya. Ini bisa-bisa ini trik dari Jokowi melalui janganlah benci, buatlah pidato kira-kira jangan membenci Megawati. Karena begini, Prabowo mengatakan dia adalah muridnya Jokowi, berguru kepada Jokowi. Kan itu fakta. Sementara Jokowi apa yang dikatakannya belum tentu benar. Kenapa begitu? Ditanya waktu Gibran mau mencawapres, dia katakan baru 2 setahun jadi wali kota Solo, yang logis-logis sajalah. Nah, di situ kuncinya kan. Jokowi sering berkata begitu. Kok tanya saya, katanya, masalah pemerintahan, kok tanya saya? Dia presiden pada waktu itu. Ya ke dialah, dia kepala pemerintahan. Nah, sekarang muridnya menarasikan begitu. Jangan menjelek-jelekkan Megawati, tersinggung dia nanti, katanya. Megawati menerjemahkan hal itu. Prabowo memihak dia, berarti Hasto nanti akan lepas dari jerat hukum yang katanya diarahkan oleh Jokowi. Kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Ini membuat pecah belahnya dinarasikan begitu. Artinya Megawati sudah jelas membangkang kepada Prabowo. Prabowo tentu saja kalau dibangkangi seperti itu, dia tidak akan main-main bertindak lagi. Dia akan mengikuti gurunya yang seperti ini. Seperti kita lihat di sini, Jokowi agak memang, kalau di sini saya katakan ada satu peristiwa di samping ini, kawan-kawan tengok lah itu kan. Mungkin juga karena Jokowi ini sering membuat gaduh kan, di netizen ini kan sering melihat-lihat keluarganya sekarang lagi kan. Pada waktu mau ke bandara, kemudian mau ke Jakarta, menengok Kaisang dengan Gibran. Waktu itu dipeluk Pak Jokowi oleh Ibu Iriana oleh Pak Jokowi, ditepis tangannya. Jadi netizen ini kadang-kadang memang begitu. Ada orang yang sukses di dunia bisnis dan di dunia politik segala macam, di rumah tangganya seperti begitu kan. Tapi kita keluarlah di situ. Itu kan lucu-lucu sebenarnya. Artinya kita, karena di sini adalah ilmu tukang politik, kita cari ilmunya. Apa yang kita cari ilmunya? Pertama, Anies Baswedan orangnya pintar. Kemudian dia mengambil keputusan seperti dia sindir Nusron Wahid. Penyindirannya itu maksud saya intelek begitu kan. Cara dia menyindirnya. Nusron, usahakanlah itu, kita sama-sama orang beragama, kira-kira begitu. Nusron sendiri kan didaulat oleh umat adalah orang yang beragama. Kata-kata itu tolong dijaga. Kemudian urusan tuh kalau ulama basisnya apa? Agama. Agama itu apa? Kebenaran, kejujuran, kemudian adil. Itulah kira-kira sorot mata Anies Baswedan yang dikatakannya pada waktu haul Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya aja mengartikan, karena jejak rekam Anies Baswedan itu seperti itu. Dia katakan A, dia kerjakan A. Berbeda sekarang lagi. Jokowi mengatakan baru setahun jadi wali kota Solo, masa mau mencawapres? Yang logis-logis sajalah. Sekarang jadi wakil presiden anaknya kan. Itulah gurunya Prabowo. Artinya Prabowo menarasikan bahwasanya jangan menjelek-jelekkan Megawati, jangan dijelekkan, tapi hancurkan saja. Akhirnya sekarang terbukti. Begitu rasa-rasanya Megawati dibela oleh Prabowo, dia melarang retreat. Lah, urusannya apa? Ini membangkang kepada Prabowo, ya dihabisi Prabowo lagi. Sementara kita pendukung Anies Baswedan bertepuk tangan. Begitulah kaum 5,8 bertransaksi, bermuamalah,
Nggak seperti Anies Baswedan satu-satu. Kalau yang bagian yang 5,8, saya tidak berani mengatakan 58 lagi. Mungkin 5,8% cuma kemarin itu adalah mengatakan A untuk melakukan B. Dan ditanggapi C. Siap-siaplah kalian bubar semua. Bertempur luruslah di situ semuanya kan. Begitu saja kawan-kawan, kita pelajari. Orang-orang ini apa kira-kira? Megawati hanya mementingkan elit dia, bahkan dirinya sendiri, keluarganya juga sendiri. Jokowi juga begitu. Dan narasi orang-orang itu sulit kita percayai. Sedikit banyaknya. Sedikit kita percayai, sedikit yang kita ragukan, banyak yang kurang kita percayai. Masih banyak omon-omonnya. Terima kasih.